Setelah sahabat masukkan listrik, jangan sahabat langsung pegang. Sahabat rasa dulu begini, pakai belakang tangan, jangan pakai telapak tangan. Nah, seperti ini. Ini supaya amannya. Kalau ada rasa strum, maka sahabat akan refleks langsung lari. Tapi kalau memang ada strumannya, kalau pakai telapak tangan, otomatis sahabat langsung menggenggam. Jadi untuk di bagian belakang atau posisi belakang, nah seperti ini. Di bagian posisi belakang saya menggunakan 2 input karena untuk 2 speaker seperti ini. Lalu di bagian switch belakang ini saya geser. Nah, saya geser ke bagian lab. Sekarang saya coba tes lagi menggunakan suara. Saya tes, maka dua-duanya akan mengeluarkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin melanjutkan video untuk mereview sebuah power yang menggunakan box CA20 yang sahabat kita pesan tidak menggunakan trapo. Jadi traponya sahabat kita pasang sendiri. Jadi video saya kali ini ingin menjelaskan buat sahabat-sahabat kalau memang ada kerusakan dan bagaimana cara pemasangan trapo. Jadi kali ini saya ingin praktek untuk pemasangan trapo sekaligus uji coba untuk di bagian suara. Sekarang saya cari kardus dulu. Oke, buat sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut untuk membagikan bagaimana cara pemasangan sebuah trapo ini, ada baiknya sahabat-sahabat ngopi dulu sambil nonton Ismail Dadang. Mudah-mudahan tidak enek mandang muka saya. Mantap. Jadi pekerja perakit ini karena sering lembur dan lain sebagainya itu ya ngopi lah intinya. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini sebelum saya lanjut, saya akan uji coba sebuah power ini menggunakan trapo yaitu 10 ampere seperti ini. Jadi di sini buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk di bagian ekstra. Karena di sini tidak ada menggunakan CT 12 volt ataupun 15 volt. Jadi di sini sahabat-sahabat bisa memanfaatkan untuk di bagian ekstranya. Karena di sini ada CT 12, 15 dan 18 volt. Jadi sahabat-sahabat bisa gunakan di bagian ekstranya. Jadi di sini untuk pemasangan. Sekarang kita lanjut ke bagian powernya. Nah, di sini buat sahabat-sahabat mudah-mudahan bisa jelas kelihatan. Karena ini barang belum saya lubangi, jadi saya alas dengan kardus supaya tidak lecet. Jadi untuk trik pemasangan sebuah power ini, entah itu sahabat menggunakan trapo 10 ampere, entah itu sahabat-sahabat menggunakan trapo di atas 10 ampere. Jadi sebelum sahabat solder untuk di bagian trapo ini, ada baiknya sahabat tandai dulu untuk di bagian lubang. Nah, contohnya seperti ini, tandai dulu kiri kanan sesuai dengan posisi dan ukuran kaki trapo ini. Dan setelah itu sahabat-sahabat lubangi untuk di bagian trapo untuk khusus di bagian sekrupnya. Dan setelah sahabat-sahabat selesai melubangi, hati-hati untuk tatal-tatalan yang sudah berterbangan di saat sahabat ngebor, jangan sampai ada menyelip di bagian komponen, maupun itu di bagian transistor ataupun di bagian yang lain. Lebih parah lagi kalau memang ada yang terselip di bagian stop-start ini dan terhubung ke bagian bodi, maka seluruh bodi ini bisa menyetrum. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat, bersihkan betul-betul untuk di bagian tatalan-tatalan serbuk di saat sahabat mengebor. Jadi seperti itu. Terus kalau memang sahabat sudah mengebor sebuah lubang untuk di bagian posisi trapo ini, terutama sahabat pasang untuk di bagian tegangan supaya tidak susah. Sahabat pasang dulu untuk di bagian ekstra. Nah, seperti ini. Di bagian ekstra, karena ekstranya ini saya gunakan kabel lebih panjang. Jadi sahabat bisa pancing dulu dengan timah solder atau T0.
pancing dulu seperti ini. Dan setelah itu sahabat-sahabat tinggal pilih di sini. Sahabat bisa tentangkan seperti ini. Jadi di sini ada pilihan lagi antara CT 12 15. Nah, sahabat bisa pancing kalau memang mau lebih mudah menyolder. Jadi sahabat bisa pancing dulu dua permukaan, lalu yang hitam sahabat pasang ke bagian CT. Tunggu sampai kering, dan yang merah yang tulisan 15 volt sahabat solder ke bagian 15, 12 ataupun 18. Pilih salah satu, bukan semuanya. Kalau sahabat ingin menggunakan 12, solder ke 12. Kalau mau menggunakan 15, solder ke bagian 15. Demikian juga untuk yang 18. Terus yang CT yang sebelahnya gimana Bang? Biarkan aja, tidak usah diapa-apakan, dianggurkan aja. Jadi sahabat cukup tekuk seperti ini, tekuk ke dalam. Nah, seperti ini supaya tidak kelihatan sembraut. Nah, seperti ini. Terus yang selanjutnya sahabat bisa putar balik lagi seperti ini. Sahabat putar balik. Nah, di sini juga ada CT khusus tegangan utama, yaitu tegangan CT 25, 35, 40 dan 47. Jadi sahabat-sahabat tinggal pilih mau pakai yang mana. Mau 47 karena di sini trafonya mentoknya 47. Jadi sahabat cukup solder dulu untuk di bagian 47. Jadi kenapa saya sarankan seperti ini, sahabat bisa pilih yang posisinya di bagian bawah dulu. Karena ini posisinya di bagian bawah juga untuk di bagian ekstra. Sementara untuk di bagian pol juga di bagian bawah. Jadi sahabat seperti awal tadi, sahabat bisa pancing menggunakan timah solder atau T0. Lalu sahabat pancing lagi, kalau sahabat ingin menggunakan 47, pasang ke posisi 47. Nah, seperti ini tinggal sahabat solder. Jadi supaya cepat itu perlu tiupan. Maksudnya cepat kering maksudnya, timah soldernya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah saya pasang 47 untuk di bagian trafonya. Terus sahabat dirikan seperti ini. Nah, sahabat bisa dirikan. Lalu di sini sahabat pasang khusus di bagian CT. Oleh karena ini hanya uji coba, saya pasang satu aja karena di sini saya menggunakan 2 lembar. Saya pasang satu aja untuk di bagian CT-nya. Maksudnya 1 lembar. Jadi kalau memang sudah dipasang permanen, sahabat boleh pasang dua-duanya. Atau yang satunya mau sahabat pasang ke body juga boleh. Maksudnya untuk ground body. Tapi untuk power ini sudah dilengkapi dengan ground body, jadi tidak perlu sahabat tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Di sini ada 2. Ada pesawat lewat. Nah, sahabat tinggal pasang ke bagian CT. Oke, jadi seperti ini. Satunya nganggur. Terus di sini lanjut lagi ke bagian AC. Nah, di saat pemasangan di bagian AC, pastikan untuk di bagian kabel AC-nya tidak menancap ke bagian listrik. Benar-benar harus sahabat pastikan. Karena kalau sahabat tancapkan ke bagian listrik, ya sahabat bisa ngerasakan sendiri akibat keteledorannya. Jadi sahabat seperti awal tadi dipancing dulu. Karena di sini saya tulis 220. Jadi di sini saya pasang ke 220 juga. Karena di trafo ada 0, ada 220 dan 240. Nah, seperti ini. Lanjut lagi ke bagian 0 AC. Jadi di sini kebetulan ada 0 AC-nya di bagian trafo ini. Jadi sahabat tinggal pasang ke bagian 0. Nah, seperti ini kalau kita tidak pancing dengan timah solder. Jadi penyolderannya itu agak sedikit susah. Oke, sahabat-sahabat. Jadi di sini sudah selesai pemasangan. Jadi untuk pemasangan contohnya seperti itu.
Jadi sahabat pastikan dulu untuk di bagian tatalan di saat sahabat ngebor itu tidak bertebaran dan menyelip ke bagian salah satu komponen. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Oke. Jadi di sini sudah selesai pemasangannya. Jadi sekarang saya ingin coba pengetesan untuk di bagian menyalakan. Jadi setelah sahabat masukkan listrik, jangan sahabat langsung pegang. Sahabat rasa dulu begini. Pakai pakai belakang tangan. Jangan pakai telapak tangan. Nah, seperti ini. Ini supaya amannya. Kalau ada rasa strum, maka sahabat akan refleks langsung lari. Tapi kalau memang ada strumannya, kalau pakai telapak tangan, otomatis sahabat langsung menggenggam seperti ini. Jadi pakai belakang telapak tangan seperti ini. Jadi untuk keamanan. Oke, sekarang saya coba karena menurut saya udah aman, jadi tidak ada rasa strumannya. Sekarang saya coba nyalakan. Oke, jadi sudah menyala untuk di bagian lampu indikator. Jadi untuk memastikan sebuah power ini bekerja dengan sempurna atau tidaknya, saya coba angkat di bagian volume, lalu saya sentuh dulu. Ini uji coba khusus saya. Jadi saya sentuh di sini. Nah, lampu indikator naik atau menyala. Jadi kalau sahabat-sahabat yang punya jangan ikut seperti saya lakukan, itu beda. Karena sahabat-sahabat tinggal memasang kabel, maka dia akan sudah selesai. Sudah bagus maksudnya, langsung berbunyi. Oke, jadi di sini untuk di bagian power bekerja sesuai dengan keinginan saya. Sekarang saya coba pasang speaker. Oke, untuk speaker sudah saya pasang. Jadi saya coba sentuh lagi di sini. Sudah ada mengeluarkan suara untuk di bagian speaker sebelah ini. Oke, sekarang saya coba masukkan suara musik. Oke, kita tes suara dulu. Jadi ini yang sebelah, sekarang saya coba untuk dibantu. Nah, dua-duanya sudah mengeluarkan suara. Jadi di sini dua-duanya sudah mengeluarkan suara. Jadi saya pengetesan ini menggunakan speaker 15, 12 dan tweeter. Jadi dua box. Ada speaker 15-nya dalam satu box, ada speaker 12-nya dan ada tweeternya. Seperti ini. Oke, jadi saya ingin mempraktekkan lagi untuk di bagian belakang. Jadi untuk di bagian belakang atau posisi belakang, nah seperti ini. Di bagian posisi belakang saya menggunakan dua input karena untuk dua speaker seperti ini. Jadi sekarang saya lepas satu input. Nah, saya lepas di bagian bawah, lalu di bagian switch belakang ini saya geser. Nah, saya geser ke bagian left. Sekarang saya coba tes lagi menggunakan suara. Saya tes, maka dua-duanya akan mengeluarkan suara. Ini juga mengeluarkan suara. Karena di bagian input itu diparalelkan. Jadi dua-duanya sudah mengeluarkan suara. Jadi kalau sahabat-sahabat hanya ingin menggunakan satu input,
dengan karakter yang sama cukup menggunakan satu input. Tapi kalau sahabat geser ke bagian ground, maka di sini hanya berbunyi satu. Ini tidak keluar suara, yang ini, dan ini mengeluarkan suara. Maka di belakang sahabat harus menggunakan dua input. Tapi kalau sahabat mau mengeluarkan suara karakter yang sama, sahabat tinggal geser. Maka dia akan mengeluarkan suara dua-duanya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah untuk cara kerja sebuah power yang sahabat-sahabat pesan tanpa trafo. Jadi cara pemasakannya seperti itu, jadi hasil suaranya juga seperti itu. Nah, jadi setelah ini nanti akan saya buatkan salah satu videonya tentang power ini juga, tapi untuk masalah kerusakan atau masalah permasalahannya di bagian apa yang sering bermasalah kalau memang ada kesalahan pemasangan atau kesalahan dalam instalasi kabel speaker. Jadi saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.